Nah, seringkali manusia itu menilai risk berdasarkan emosi, bukan probabilitas. Ya, lu menilai sesuatu pasti atau tidak berdasarkan siapa lu, bukan apa yang sebenarnya terjadi di market. Dan ini sangat penting, teman-teman. Karena ketika lu memasukkan unsur siapa saya, ketika lu memasukkan unsur masa lalu lu untuk sesuatu yang sebenarnya tidak ada hubungannya sama diri lu, ya kan? Kalau lu taruh Bitcoin terus lu ada trauma karena 2 tahun yang lalu lu kena crash dan lu kehilangan semuanya, market nggak peduli, ya kan? Performa aset lu tidak bergantung dengan emosi lu. Ya, tapi seringkali kita menaruh emosi kita ya ke dalam keputusan kita sehingga itu menjadi risk yang lebih parah lagi, risk yang lebih besar lagi. Karena kita memasukkan unsur emosi pribadi kita ya ke dalam analisis yang harusnya rasional. Gue bakal ajarin lo hari ini gimana sih cara institutional investors. Ya, ini adalah orang-orang yang kelola dana triliunan. Gimana sih cara mereka bisa melihat risiko dari sudut pandang yang berbeda daripada retail investor atau trader seperti kita. Ya, apa yang mereka lihat, apa yang mereka lakuin, frameworknya seperti apa, ya supaya kita setidaknya bisa belajar sesuatu dan kita nggak, ya itu kena drawdown terus, rugi terus, ya. Karena kita nggak paham konsep yang sebenarnya cukup simpel ini. Mungkin gue akan mulai dengan kata yang tadi ya, tentang emosi. Gue bisa bilang manusia itu buta sama yang namanya resiko. Karena mereka pakai yang namanya emosi. Seringkali gue ngeliat banget ya, di news itu sering banget muncul misalnya, wah ini potensial market crash minus 10%. Lo akan takut kan? Wah, minus 10% tuh kayak zaman-zaman Covid ya, dalam sehari jebret minus 10%. Lu sangat concern dengan hal ini, satu jebret yang gede. Tapi lu malah overtrade, minus 1%, 15 kali. Ya buat apa gitu kan, lu ruginya lebih gede daripada satu market crash gede. Karena apa? Karena lu tidak berhasil menganalisis resiko. Lu lebih peduliin sama market crash yang gede, yang kayak, wah ini bubble nih, ini bubble nih. Tapi sebenarnya lu rugi nggak harus ada bubble atau ada crash kayak tahun 2008 atau tahun 2000. Lu cukup overtrade aja lu udah kayak crash gitu hidup lu, portfolio lu. So, seringkali kita buta sama yang namanya resiko. Dan ini menjadi concern. Gitu kan. Jangan sampai kita rugi bukan karena di crash besar, tapi kita rugi karena goresan-goresan kecil sederhana. Ya, kita sangat takut dengan satu pukulan besar, padahal yang harusnya kita concern adalah goresan kecil 1000 kali yang kita alami. Tapi kalau kalian pernah ngerasain itu, ya it's okay. Kenapa? Karena itu sesuatu yang sifatnya